Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rian Arano Irwan. Saya akan memaparkan bisnis modal kanvas pada usaha saya Sopiga 1. Jadi usaha saya berlokasi di Setiabudi, Jakarta Selatan. Jadi latar belakang saya untuk menuliskan bisnis modal kanvas di sini adalah yang pertama UMKM kuliner menyumbang lebih dari 60% PDB dan 97% tenaga kerja. Lalu selanjutnya, Setiabudi adalah kawasan strategis perkantoran dan residensial. Lalu Sopiga Sapi adalah kuliner lokal berpotensi dengan pasar luas. Lalu persaingan ketat butuh pemetaan bisnis sistematis. Bisnis model kanvas atau BMC sebagai alat strategis. Berikut alasan saya memilih usaha Sopiga Sapi. Yang pertama itu adalah minat saya pada kuliner tradisional berbasis daging. Eh, Lalu ada kesenjangan pasar di area Setiabudi. Selanjutnya margin keuntungan tinggi dan produknya premium. Lalu warisan resep keluarga sebagai keunggulan. Selanjutnya terakhir adalah komitmen wirausaha dan penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya metodologi penelitian. Penelitian ini saya susun dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang model bisnis usaha Sopiga Sapi. Lalu datanya diperoleh melalui yang pertama observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu saya analisis menggunakan 9 blok bisnis model Canvas. Dan sumber referensinya saya menggunakan penelitian dari Osterwalder dan Pickner tahun 2010 serta riset UMKM kuliner. Oke, yang pertama adalah customer segment. Jadi kita sudah masuk ke dalam hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, customer segment. Jadi, segmen yang pertama yang ada di Setiabudi itu adalah kerja kantor, warga lokal, dan pelanggan online. Lalu segmentasi berbasis kebutuhan dan perilaku. Jadi, menurut Osterwalder dan Bickner tahun 2020 ini pemetaan segmen pelanggan memungkinkan perusahaan memprioritaskan sumber daya untuk melayani kelompok paling menguntungkan. Lalu ada penelitian dari Pratiwi tahun 2021 menekankan bahwa UMKM yang berhasil adalah mereka yang benar-benar memahami siapa pelanggan mereka, bukan sekedar menjual kepada siapa saja. Jadi saya melakukan segmentasi terhadap customer dan yang terakhir ada fokus pada pelanggan loyal dan harian. Jadi berikutnya adalah value proposition. Jadi yang saya jual adalah sop iga dengan resep otentik dan porsinya cukup besar dan harganya kompetitif. Lalu pengalaman rasa dan pelayanan cepat. Dan selanjutnya keunggulan tidak hanya di produk tapi nilai total. Mulai dari pelayanan, kecepatan, ketepatan, itu juga yang kita jual. Berikutnya adalah saluran yang kita gunakan untuk usaha. Yang pertama ada warung yaitu on the spot, pembelian penjualan dari melalui on the spot, lalu melalui GoFood dan GrabFood itu yang online, dan juga kita memasarkan atau mempromosikan melalui Instagram dan WhatsApp. Kita juga em, menyampaikan kepada para pelanggan kita yang sudah repeat order untuk menyampaikan ke saudara-saudaranya bagaimana dengan testimoni masakan kami.
Lalu customer relationship, kita hubungan pelanggan dibangun melalui pelayanan personal dan respon cepat. Lalu respon cepat terhadap ulasan dan keluhan terutama di platform online. Itu biasanya dalam bentuk komen-komen atau ulasan di GoFood atau GrabFood. Lalu kita memberikan diskon dan apresiasi sederhana untuk pelanggan loyal. Selanjutnya, konten interaktif di media sosial untuk memperkuat keterikatan. Jadi, eh, hubungan yang erat secara emosional antara penjual dan pelanggan menciptakan loyalitas jangka panjang. Menurut Pratiwi, tahun 2021 menyatakan bahwa loyalitas pelanggan UMKM lebih banyak dibentuk oleh interaksi interpersonal dibanding insentif finansial semata. Lalu selanjutnya ada revenue stream. Jadi, sumber da- eh, sumber pendapatan utama berasal dari penjualan shop, tiga sebagai menu andalan, dan juga ada menu tambahan berupa minuman, kerupuk, dan sambal. Selain penjualan melalui platform online dengan markup untuk menutupi komisi. Jadi biasanya komisinya tuh sebesar 20% hingga 30% itu kita markup. Selanjutnya ada pesanan catering dalam jumlah besar. Biasanya untuk makan siang pada instansi-instansi pemerintah yang terdekat. Lalu ada pendapatan yang beragam memberikan ketahanan bisnis, terutama jika salah satu saluran mengalami penurunan permintaan. Diversifikasi ini sejalan dengan pendekatan mitigasi risiko pendapatan dalam UMKM kuliner, menurut Arfianti dan Lestari tahun 2020. Lalu key resources, yang pertama iga sapi segar, resep keluarga, SDM terampil. Dapur bersih, lokasi strategis. Selanjutnya yang terakhir, aset tak berwujud ini yang tidak terlihat dan penting sekali yaitu reputasi dan konsistensi. Sumber daya ini menjadi aset kunci dalam menciptakan dan menyampaikan nilai. Menurut teori BMC, sumber daya tidak selalu berwujud. Reputasi dan resep khas adalah bentuk intangible assets yang sangat bernilai. Lalu ada key activities, yaitu produksi makanan, pembelian bahan baku. Lalu pelayanan pelanggan dan manajemen keuangan, serta promosi dan operasional harian. Jadi efisiensi dalam aktivitas ini menentukan konsistensi rasa dan kepuasan pelanggan. Seperti dijelaskan oleh Willis tahun 2024, aktivitas utama adalah mesin penggerak utama dari penciptaan nilai. Selanjutnya key partnership-nya pemasok daging dan bumbu, lalu platform GoFood dan GrabFood. Yang kedua ada kemasan makanan dan promotor informal. Selanjutnya ada kolaborasi strategis untuk promosi. Kemitraan yang kuat membantu mengurangi risiko, mempercepat skala usaha, dan meningkatkan efisiensi operasional. Kolaborasi strategis sangat disarankan dalam era ekonomi kolaboratif menurut Pratiwi tahun 2021. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama, biaya itu ada bahan baku, gaji staf, sewa, dan utilitas. Selanjutnya ada komisi platform online dan promosi. Itu termasuk tadi yang komisi dari GrabFood dan GoFood. Selanjutnya yang terakhir adalah manajemen biaya adalah kunci keberlanjutan. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik dan rekomendasi yang akan dilaksanakan adalah yang pertama, model bisnis kuat adalah proporsi nilai, pelanggan, dan saluran efektif. Peluang peningkatannya adalah kemitraan, digital marketing, dan efisiensi biaya. Jadi rekomendasinya adalah loyalty program, konten media sosial, ekspansi kemitraan. Selanjutnya adalah potensi jadi brand kuliner lokal unggulan. Jadi eh, berdasarkan analisis mendalam menggunakan pendekatan BMC dapat disimpulkan bahwa Sapi Sapi Distributing memiliki struktur bisnis yang cukup solid. Keunggulan utama terletak pada kualitas produk, proposisi nilai yang kuat, hubungan pelanggan yang erat, dan keberhasilan memanfaatkan saluran distribusi ganda, baik offline maupun online. Jadi penjelasan terkait rekomendasi itu yang pertama, penguatan strategi digital marketing seperti konten video harian,
Lalu ada sistem loyalitas berbasis digital seperti stempel virtual, diskon otomatis untuk pembelian ketiga dan sebagainya. Lalu ada pengembangan mitra strategis, yaitu termasuk kerjasama dengan UMKM lain atau komunitas kuliner. Dan yang terakhir rekomendasinya adalah peningkatan efisiensi operasional melalui perencanaan stok yang lebih presisi dan pencatatan keuangan digital. Sekian eh, pemaparan dari bisnis model Canvas dari usaha saya Shopee Sapi di lokasi Setiabudi, Jakarta Selatan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.